Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana likulli syai'in tibyana wa razaqa bihi man syaa'a min 'ibadihi ilman wa imana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Ikhwati fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan materi kita yang membahas fikih Asmaul Husna, membahas tentang nama-nama Allah Ta'ala yang indah dan juga sifat-sifatnya yang mulia. Dan kembali kita mengulang yang bahwasannya pelajaran ataupun pembahasan tentang nama-nama Allah Ta'ala adalah merupakan babun syarifun minal ilmi, merupakan bab yang sangat mulia daripada ilmu, terutama di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan. Subhanallah. Dan juga pembahasan kita merupakan pembahasan yang disebut para ulama fikul akbar. Ya, pembahasan yang disebut sebagai fikul akbar. Dan ini merupakan perkara yang pertama kali masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan fakihkan, pahamkan baginya agamanya. Dan tentunya memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya adalah merupakan perkara yang begitu mulia dan begitu penting. Ya, dan ini merupakan azkal maqasid. Ya, maksud yang paling suci dan paling tinggi, wa adamul ghayat as-saniyah, dan juga tujuan yang paling agung, li ta'alluqi bi asrafil ma'lum wa huwa Allah, karena ini berkenaan dengan apa yang akan kita bahas, apa yang kita pelajari, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya dua nama Allah yang mulia, yakni Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Subhanallah. Ini merupakan dua nama Allah Ta'ala yang sangat agung, yang mulia, yang nanti kita akan sebutkan bagaimana kemuliaan dan bagaimana ya maksud daripada dua ayat ataupun dua nama daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala sebutkan dua nama ini, Al-Hayyu dan Al-Qayyum, secara berbarengan, secara bergandengan ya pada tiga tempat dalam Quran. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah, ya, dalam surat Al-Baqarah, yakni dalam ayat kursi pada ayat ke-255. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum. Dialah Allah Ta'ala yang tidak ada ilah yang berhak untuk diberikan ibadah kecuali Dia. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Subhanallah. Ya. Kemudian yang kedua terdapat dalam surah Thaha. Ya. Nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum terdapat dalam surah Thaha pada ayat ke-111. Allah Ta'ala berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ya. Dan wajah-wajah tertunduk kepada ya Al-Hayyu, Al-Hayy yang maha hidup, Al-Qayyum, yakni Allah Ta'ala yang memiliki dua nama ini, Al-Hayyu, Al-Qayyum, yang maha tegak berdiri sendiri dan menegakkan urusan daripada hamba-hambanya sendiri, yang tidak butuh bantuan orang lain. Subhanallah. Kemudian tempat yang ketiga
Yang Allah Ta'ala sebutkan dua nama ini secara berbarengan, secara berurutan ataupun secara bersamaan terdapat dalam surah Ali Imran pada awal surat. Ya, ini Allah Ta'ala firman, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Subhanallah. Ya. Nah, ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan ya dua nama ini. Yang pertama yakni Al-Hayyu. Nah, dan nama Allah Ta'ala, Ismullah Ta'ala, Al-Hayyu fihi isbatul hayati sifatan lillah. Ini menunjukkan sifat hayat hidup bagi Allah Ta'ala. Dari nama Allah Ta'ala ini, Al-Hayyu, yang artinya hidup ataupun maha hidup, ya, menunjukkan penetapan sifat hayat bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana kajian kita ya pada kesempatan yang lalu, setiap nama Allah Ta'ala itu memiliki sifat, mengandung sifat yang sempurna, yang mulia, yang layak bagi Allah Ta'ala, yang tidak ada di situ aib dan juga tidak ada di situ kekurangan ataupun cacat. Sifat yang sempurna, sifat yang kamil, sifat yang kamilah. Ya. Jadi dari nama Allah Ta'ala Al-Hayyu ini menunjukkan ataupun menunjukkan penetapan sifat hayat hidup bagi Allah Ta'ala. Wahya hayatun kamilatun laisat masbuqatan bi adam. Yani hayat yang sempurna, kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului dengan adam, yang tidak didahului dengan ketiadaan, yang berbeda dengan makhluk. Ya, Al-Khaliq berbeda dengan Al-Makhluk. Subhanallah. Kita semua asalnya tidak ada. Kita tidak tahu 50 tahun yang lalu kita di mana, kita tidak ada. Kemudian Allah Ta'ala adakan. Ini makhluk. Adapun Allah Ta'ala Al-Khaliq yang memiliki nama Al-Hayyu, ya, yakni zat yang memiliki sifat hayat hidup yang sempurna, yang kamilah, yang tidak didahului dengan ketiadaan. Subhanallah. Wala yalhaquha zawalun wa fana'un, dan juga zat yang tidak mengalami kebinasaan, kematian, kehancuran. Ya. Dia Allah Ta'ala Al-Hayyu, yang maha hidup, yang tidak mengalami kebinasaan dan juga tidak mengalami kehancuran. Huwal awwalu wal akhiru. Dia Allah Ta'ala yang Allah dan yang akhir. Subhanallah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu nanti semua akan hancur kecuali wajah Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala. Ya. Subhanallah. Jadi kita semua makhluk ini fana, mengalami kefanaan, mengalami kebinasaan. Ya, lihatlah manusia mulai dari lahir, bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi orang dewasa, kemudian menjadi orang tua, dan kemudian meninggal. Dan banyak ada yang belum sampai tua sudah meninggal. Banyak yang mereka masih bayi, baru lahir langsung meninggal. Ya, inilah makhluk yang kehidupannya tidak sempurna. Kehidupan makhluk itu ya akan ada masanya mengalami kefanaan, mengalami kebinasaan, mengalami kematian. Adapun Allah Ta'ala tidak. Ya, sifat hayat bagi Allah Ta'ala adalah sifat kamilah yang tidak mengalami kehancuran, tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami ketiadaan. Subhanallah. Wala ya'tariha naksun wa aibun, dan juga sifat hidup bagi Allah, sifat hayat bagi Allah adalah sifat yang tidak ada di situ kekurangan dan juga tidak ada di situ ya aib. Beda dengan makhluk. Ya, beda kita di dunia. Subhanallah. Ya. Kita di dunia, kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak sempurna. Kadang kita merasa sakit, kadang kita merasa semangat untuk hidup, Masya Allah. Kadang kita merasa futur, merasa lemah, ya. Kadang kita sehat, alhamdulillah. Kadang kita sakit, fala haula wala quwata illa billah. Inilah kehidupan manusia, kehidupan yang tidak kamil. Adapun Allah Ta'ala, ya, zat yang maha hidup, yang tidak memiliki kekurangan dan juga aib dalam hidupnya. Subhanallah. Hayatun tastajimu kamala sifatihi subhanahu min ilmihi wa sam'i wa basarihi. Hidup bagi Allah Ta'ala
kehidupan bagi Allah Ta'ala, maha hidup Allah Ta'ala, ataupun sifat hayat bagi Allah Ta'ala, ini akan melazimkan kesempurnaan sifat-sifat yang lainnya. Ya, karena nama Allah Al-Hayyu yang mengandung sifat hayat, ini menaungi semua daripada sifat dzati Allah Ta'ala. Melazimkan, hal ini menunjukkan, melazimkan kesempurnaan sifat-sifat yang lainnya. Sifat Allah Ta'ala Al-Hayat adalah kamilah, yang sempurna. Tentunya sifat-sifat yang lainnya akan melahirkan sifat-sifat yang sempurna juga. Seperti sifat mendengar, sifat melihat bagi Allah Ta'ala yang sempurna. Wa qudratihi, dan sifat kekuasaan bagi Allah. Wa iradah, dan iradah Allah, kehendak Allah Ta'ala. Wa rahmah, dan rahmat Allah Ta'ala subhanallah, yang pada kesempatan yang lalu kita telah bahas dalam dua namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, subhanallah. Dan juga perbuatan-perbuatan Allah yang Allah Ta'ala kehendaki, ya, ini merupakan kesempurnaan sifat-sifatnya yang kamil, ya, dari nama Allah Ta'ala Al-Hayyu, yang menunjukkan dan melazimkan kesempurnaan sifat-sifat dan seluruh sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Adapun Al-Hayyu alladzi yamutu, ya, zat yang hidup kemudian mati, yang disembah manusia. Subhanallah. Ya. Tentunya zat yang maha hidup yang tidak pernah mati, maha hidup yang tidak didahului dengan ketiadaan, inilah yang layak untuk diibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-hayyu alladzi yamutu, ya, zat yang hidup kemudian mati, ataupun mayat yang memang tidak memiliki kehidupan, ya. Awal jamaat alladzi laisa lahu bihi hayat aslan, ataupun benda-benda mati yang memang tidak ada memiliki kehidupan asalnya, yang disembah manusia. Patung-patung yang mereka pahat, arca-arca yang terbuat dari semen, terbuat dari batu yang mereka ukir, kayu yang mereka pahat, yang subhanallah, ini tidak layak untuk diberikan ibadah. Demikian juga, ya, wali-wali ataupun orang-orang saleh yang sudah meninggal, ya, mohon maaf, sinyalnya lagi bermasalah. Insyaallah kita ulangi lagi. Nah, rahimani rahimakumullah taala.
Ya, kita ulangi sekali lagi, ya. Jadi inilah Allah Ta'ala yang memiliki nama Al-Hayyu, yang memiliki sifat hayat yang sempurna, ya, yang tidak ada aib, tidak ada celah, tidak ada ketiadaan bagi Allah Ta'ala, baik sebelum ataupun sesudahnya, yang maha hidup, yang berbeda dengan makhluk. Adapun segala yang disembah oleh manusia, yang hidup kemudian yang mati. Subhanallah, Uzair, ya, oleh orang-orang Yahudi, dan juga Nabi Isa yang nanti kelak juga akan mati, ya. Ini tidak layak untuk diberikan ibadah. Dan juga benda-benda mati yang memang asalnya tidak memiliki kehidupan, ya, patung-patung yang mereka buat dari semen, dari arca, dari batu berupa arca-arca, dan juga patung-patung yang mereka buat dari kayu, dari batu yang mereka ukir dan mereka pahat, tidak layak untuk diberikan ibadah, tidak layak untuk disembah. Tentunya yang layak adalah Allah Ta'ala Al-Hayyu, ya, zat yang maha hidup, ini yang layak untuk diberikan ibadah. Subhanallah. Nah, kemudian di antara doa Nabi kita Muhammad SAW yang beliau, ya, ucapkan dalam doanya ketika menyebut nama Allah, ya, ini Allahumma laka aslamtu, ya Allah, aku berserah diri kepadamu, wa bika amantu, dan aku beriman kepadamu, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu lah aku bertawakal, wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah aku bertaubat, aku kembali, wa bika khasamtu, dan karena engkau lah aku mendebat orang-orang kafir. Allahumma a'udzu biizzatika, ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Antudillani, janganlah engkau sesatkan aku, janganlah engkau palingkan darimu. Antal hayyu alladzi la tamut, engkau lah yang al-hayyu, yang maha hidup, yang tidak mati. Wal jinnu wal insu yamutuna, adapun manusia dan jin semuanya mati. Muttafaqun alaih. Subhanallah. Ya, ini nama Allah Al-Hayyu. Nah, kemudian ketika kita berpindah pada nama Allah Ta'ala Al-Hayy, Al-Qayyum, ya, Al-Qayyum. Subhanallah. Adapun nama Allah Ta'ala Al-Qayyum, ya, ini menunjukkan sifat qayyumiyah. Sifat qayyumiyah ini sifat berdiri sendiri. Ya, tidak butuh bantuan makhluk. Berdiri sendiri mengurusi urusan makhluk-makhluknya, alam raya ini. Subhanallah. Ya. Naam. Wa hiya kaunuhu subhanahu qa'iman bi nafsihi muqiman li khalqi. Yani dalam sifat dari nama Allah Al-Qayyum, ya, yang mengandung sifat qayyumiyah, yakni berdiri sendiri, menunjukkan Allah Ta'ala berdiri sendiri, tidak butuh bantuan orang lain. Ya. Dan juga Allah Ta'ala menegakkan urusan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya sendiri. Subhanallah. Dari nama Allah Ta'ala Al-Qayyum ini menunjukkan dua perkara. Yang pertama, ya, kamalu hina rabbi subhanah, yakni kekayaan Allah yang sempurna. Fahuwal qa'imu binafsi, karena Allah Ta'ala berdiri sendiri. Subhanallah. Definisi kaya itu ikhwah yang Allah Ta'ala menyatakan secara, ya, hakiki, yakni tidak butuh orang lain. Ya. Jadi kaya itu ketika dia tidak butuh orang lain. Manusia kaya, tapi kaya manusia bersifat nisbi. Seorang kaya tidak mungkin dia membangun rumahnya sendiri. Ya, orang yang kaya tidak mungkin dia bekerja sendiri, menyapu rumah sendiri, ya, memperbaiki atap sendiri, tidak. Ini menunjukkan nisbi. Adapun Allah Ta'ala Maha Kaya, tidak butuh bantuan orang lain. Berdiri sendiri tidak butuh bantuan orang lain. Subhanallah. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian semua fakir, butuh kepada Allah. Kita butuh kepada Allah, ikhwah dan akhwat. Ya, setiap detik kita, nafas kita, subhanallah, jantung kita yang berdetak, ya, nafas kita yang mengalir, oksigen yang Allah Ta'ala berikan free kepada kita. Dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya, maka tidak layak kita sombong, tidak layak kita menjadi kufur kepadanya. Karena kehidupan kita selalu, ya, membutuhkan daripada bantuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Lihatlah, ya, segala perlengkapan-perlengkapan yang Allah Ta'ala lengkapi manusia untuk hidup di dunia. Tumbuh-tumbuhan, air hujan yang subhanallah, ya,
yang sangat dibutuhkan oleh tanah, sehingga tanah itu menjadi subur. Ketika tanah subur akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, yang akan dikonsumsi oleh hewan-hewan. Manusia pun memakan daripada hasil daripada tanah ini. Subhanallah. Ya, ini semua siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama menunjukkan bahwasanya kekayaan Allah yang sempurna. Allah Ta'ala Maha Kaya. Allah Ta'ala berdiri sendiri. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia. Kata Allah Ta'ala, kalian semua butuh, fakir kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan adalah Allah Ta'ala Maha Kaya lagi Maha terpuji. Kekayaan Allah Ta'ala penuh dengan pujian. Beda dengan manusia. Ya, betapa banyak manusia kaya, sombongnya akan melahirkan sifat sombong. Betapa banyak manusia kaya, kebanyakan mereka kaya, Qarun, subhanallah, kayanya minta ampun, sampai kunci-kunci daripada perbenaran Qarun, ya, itu tidak bisa diangkut kecuali menggunakan belasan kuda-kuda yang kokoh. Ya, tapi begitu sombongnya Qarun, subhanallah, maka Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun. Nah, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kata Allah, sungguh kalian tidak mampu memudaratkan aku, dan juga kalian tidak mampu untuk memberikan manfaat kepadaku. Subhanallah jemaah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Ya, taatnya kita tidak menambah daripada keagungan Allah Ta'ala, tidak menambah daripada kerajaan Allah Ta'ala. Tetap Allah Ta'ala Maha Kaya. Tetap Allah Ta'ala Maha berkuasa. Ya, kita patuh atau tidak patuh kepada Allah, taat atau tidak taat kepada Allah, itu tidak ngefek bagi Allah Ta'ala. Ketaatan kita, puasa kita, saum kita, salat tarawih kita adalah untuk diri kita. Tidak bermanfaat bagi Allah Ta'ala. Subhanallah. Lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak memberikan manfaat kepadaku sedikit pun. Dan sebaliknya, kekufuran kita, kemaksiatan kita tidak mengurangi daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya Allah Maha Kaya, Maha Agung. Tidak butuh dengan yang lainnya. Kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala dan pengaturannya. Ya, menunjukkan akan kesempurnaan kudrahnya, kekuasaannya, wa tadbiri, dan juga pengaturannya. Ya, pengaturan daripada makhluk-makhluknya. Subhanallah. Dan makhluk tidak akan pernah sedikit pun terputus daripada ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tidak ada satupun makhluk yang dia bebas bergerak sendiri tanpa pengaturan Allah Ta'ala. Tidak ada. Ya. Subhanallah. Allah Ta'ala berfirman, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ya. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang dia perbuat? Ya. Sama dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Wa ja'alu lillahi syuraka, dan mereka menjadikan bersama Allah tandingan-tandingan. Kul sammuhum, katakanlah sifat-sifat daripada Tuhan-Tuhan mereka. Innallaha yumsikus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang menjaga langit dan juga bumi. Antazula, agar tidak hancur, agar tidak roboh. Subhanallah, lihat langit yang di atas kita. Begitu hebatnya langit, begitu kokohnya langit, menjadi atap bagi dari bumi. Ya, Allah Ta'ala yang menjaga langit agar tidak menabrak bumi, agar tidak roboh. Subhanallah. Ya. Innallaha yumsiku as-samawati wal ard. Dialah Allah Ta'ala yang menjaga, menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Subhanallah. Ya, dialah Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Sendiri Allah Ta'ala tidak butuh dengan bantuan makhluknya. Adapun para malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala berikan tugas ini dan tugas itu, bukan berarti Allah Ta'ala butuh dengan mereka. Tidak. Allah Ta'ala tidak butuh dengan malaikat. Buktinya malaikat itu mereka tidak akan bekerja kecuali atas kehendak Allah Ta'ala. Malaikat itu tidak akan ada kecuali atas kehendak Allah Ta'ala. Subhanallah. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amri. Dan di antara yang menunjukkan ayat-ayat, ya, bukti-bukti akan keagungan Allah Ta'ala, yakni
berdirinya langit dan bumi atas kehendaknya. Subhanallah, cukuplah kita melihat langit dan bumi ini mengakui akan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Menunjukkan akan qayyumiyah Allah ta'ala. Allah ta'ala berdiri sendiri, mengurusi makhluknya sendiri. Ya, Allah ta'ala maha kaya dari bantuan makhluknya. Taatnya kita, maksiat kita tidak ngefek bagi Allah ta'ala. Ketaatan kita untuk diri kita sendiri. Subhanallah, jangan sampai kita memiliki pemikiran kita beribadah, kita rajin akan memberikan manfaat bagi Allah. Tidak, wallahi tidak. Allah selama-lamanya akan maha agung. Walaupun kita semua makhluk di muka bumi ini pun memaksiatinya, kufur terhadapnya, Allah tetap maha agung selama-lamanya. Subhanallah. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ya. Dua nama ini, Al-Hayyu Al-Qayyum, ya. Dua nama Allah Ta'ala, Al-Hayyu Al-Qayyum, mengandung makna Asmaul Husna yang lainnya. Ya, Al-Hayyu Al-Qayyum ini mengumpulkan seluruh makna-makna daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kembali kepada dua nama ini. Ya, Al-Hayyu Al-Qayyum. Sebentar. Nah. Jadi seluruh nama-nama Allah Ta'ala ini merujuk kepada dua nama ini. Ya. Nah, Al-Hayyu contohnya Al-Jami'u li sifatid dzat. Ya. Jadi Al-Hayyu, nama Allah Al-Hayyu ini mengumpulkan semua sifat-sifat dzatiyah bagi Allah Ta'ala. Dulu kita pernah jelaskan Allah memiliki dua sifat, yakni sifat dzatiyah, ya, sifat yang Allah Ta'ala tetapkan, ini sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah ini sifat yang selalu ada pada diri Allah Ta'ala, selalu melekat pada diri Allah Ta'ala, sifat hidup, ya. Kemudian sifat apa lagi? Sifat mendengar, al-sama, ya, subhanallah, ya. Kemudian sifat apa lagi? Ya, ini tangan dan lain sebagainya, ya. Jadi semua sifat-sifat dzatiyah yang selalu ada pada diri Allah Ta'ala ini kembali kepada nama Allah Al-Hayyu. Ya. Nah, karena di antara bentuk buktinya bahwasanya Allah Ta'ala, ya, yang menciptakan alam raya ini. Subhanallah. Sebelumnya ini surah Al-Qayyum mengumpulkan sifat fi'liyah bagi Allah Ta'ala. Ya. Sifat Al-Qayyum mengumpulkan sifat-sifat fi'liyah bagi Allah Ta'ala. Sifat fi'liyah ini sifat yang berkenaan dengan kehendak Allah Ta'ala. Kapan Allah Ta'ala berkehendak? Contohnya yakni, ya, sifat mencipta, istiwa, ya, dan juga memberikan rizki, menghidupkan, mematikan. Ini merupakan sifat fi'liyah. Ini sifat yang berketerkaitan dengan kehendak masyiah Allah Ta'ala. Kapan Allah Ta'ala berkehendak? Adapun sifat dzatiyah ada sifat yang selalu ada melekat pada diri Allah Ta'ala. Subhanallah. Ya. Nah, jadi seluruh sifat fi'liyah ini kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Ya, li'anna min dalalatihi annal mukim, annahul mukimu li khalqi khalqan wa rizqan wa ihya'an wa mitatan. Nah, karena ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, di antara bukti, ya, bahwasanya seluruh sifat-sifat ini kembali kepada dua nama Allah Ta'ala ini, ya, di antara dalalahnya, dia adalah Allah Ta'ala yang sendiri menegakkan urusan-urusan, ya, dalam mencipta, dalam memberi rizki, dalam menghidupkan, mematikan, mengatur alam raya ini. Allah Ta'ala sendiri. Ini kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Subhanallah. Maka kembalilah, ya, seluruh makna-makna daripada nama-nama Allah kepada dua nama Allah Ta'ala ini, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Maka jadilah, ya, dua nama Allah Ta'ala ini disebutkan oleh para ulama dan juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW merupakan Ismullahil A'zam, nama Allah Ta'ala yang paling agung. Nama Allah yang paling agung. Ismullahil A'zam, ya, idza du'iya bihi ajaba. Barang siapa yang berdoa dengan menyebut nama tersebut, ajaba, akan diijabah. Allah Ta'ala akan mengijabah. Wa idza su'ila bihi a'ta. Maka barang siapa yang meminta dengan menyebut dua nama Allah Ta'ala ini, Al-Hayyu Al-Qayyum, akan diberi. Allah akan memberi. Subhanallah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ismullahil A'zam. Ya. Nama Allah yang agung.
fi hataini al-ayataini. Terdapat pada dua ayat, yakni pertama dalam surah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid. Pertama yakni dalam surah Al-Imran dan surah Al-Baqarah, ya. La ilaha illahu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Yani ar-Rahman ar-Rahim. Kemudian ya terdapat dalam surah Al-Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi ada dua nama Allah Ta'ala yang agung, Ar-Rahman Ar-Rahim yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lampau, dan Al-Hayyu Al-Qayyum. Subhanallah. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Beliau menyebutkan, ya, Ismullahil a'dzam fi hatainil ayataini. Ya. Sesungguhnya nama Allah Ta'ala yang agung terdapat pada dua ayat yang mulai ini. Ya, pada ayat Kursi dan juga di awal daripada surah Al-Imran. Kenapa? Listimaliha ala sifatil hayat. Karena dalam ayat tersebut mengandung sifat hayat bagi Allah Ta'ala. Yang terkandung di dalam sifat hayat ini jami'i sifat, seluruh sifat-sifat Allah. Ini sifat Allah dzatiyah. Wa sifatul qayyumiyah, dan terdapat dalam ayat yang mulia ini sifat-sifat qayyumiyah yang berdiri sendiri, ya, yang mengumpulkan seluruh perbuatan-perbuatan Allah. Ini dia disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Maka di antara keutamaan ayat Kursi, kenapa ayat Kursi menjadi ayat yang paling utama di antara ayat-ayat yang lainnya? Ketika Ubay bin Ka'ab, ya, Abu Mundir, sahabat Abu Mundir, yakni Ubay bin Ka'ab, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Mundir, ayu ayatin min kitabi ma'aka a'dzam?" Wahai Abu Mundir, yakni Ubay. Ya, Ubay ini termasuk salah satu qari'nya umat ini. Gurunya Ibnu Abbas, gurunya Zaid bin Sabit. Ya, wahai Ubay, ya, wahai Abu Mundir, kunyanya yakni Abu Mundir. Ayat mana yang ada dalam Quran yang engkau hafal, yang ada padamu yang paling agung? Maka Ubay pun mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka Rasul ulangi lagi, ya Abu Mundir, ayu ayatin min kitabi maka a'dzam. Wahai Abu Mundir, ayat mana yang paling agung yang engkau hafal dalam Quran ini? Maka Ubay bin menjawab membacakan ayat Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai daripada akhir ayat. Maka ketika Ubay mengatakan ini, Rasulullah pun berikan selamat, liyuhnika ilmaka ya Abu Mundir. Ya, selamat atas ilmumu wahai Abu Mundir. Subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana fakihnya para sahabat. Dari sekian ribu ayat, 6.000 ayat yang ada dalam Quran yang beliau hafal, beliau mencari ayat yang paling agung. Ya, ternyata ada dalam ayat Kursi, ayat yang terkandung dalamnya nama-nama dan sifat Allah, di antaranya ini nama Allah yang agung, yakni Al-Hayyu Al-Qayyum. Subhanallah. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, beliau membicarakan tentang agungnya efek daripada doa ketika disebutkan dua nama Allah Ta'ala ini bertawasul dengan nama-nama Allah Ta'ala. Ya. Di antara adab daripada berdoa adanya kita menyebut nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyebut nama-namanya. Subhanallah. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, beliau membicarakan tentang begitu agungnya efek daripada dua nama ini, ya, ketika disebut dalam doa-doa, terutama ketika dalam kondisi sempit, dalam kondisi galau, dalam kondisi keputusasaan, ya, dan juga dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi genting. Kata beliau, qala rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim, wa fi ta'siri qawli, dan di antara efek daripada, ya, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu, wahai Zat yang Maha Hidup, Al-Hayyu Al-Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, yang Maha Hidup dan juga Maha berdiri sendiri, birahmatika astaghits, aku minta pertolongan dengan rahmatmu. Subhanallah. Ya, ini begitu luar biasa untuk menolak, ya, segala macam daripada problematika kehidupan seseorang. Subhanallah. Karena sungguh sifat daripada yang disebut dari dua nama ini, yakni sifat hayat yang mencakup seluruh sifat-sifat daripada sifat Allah Ta'ala, daripada nama-nama Allah Ta'ala yang sempurna. Subhanallah. Dan juga sifat qayyumiyah, ya,
yang mencakup daripada seluruh perbuatan Allah Ta'ala yang sempurna. Subhanallah, walihada kana ismullahil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajab. Maka jadilah dua nama ini, Al-Hayyu Al-Qayyum, adalah nama Allah Ta'ala yang agung, yang barang siapa yang menyebutnya dalam doa-doanya ketika dia meminta akan diijabah, akan dikabulkan. Wa idza su'ila bi a'ta, dan ketika dia meminta akan diberi. Ketika berdoa akan diijabah, dan ketika dia minta akan diberi, ketika mengucapkan dua nama ini dengan penghayatan, ya, dengan keseriusan, dengan ketundukan. Subhanallah. Dan tentunya ikhwati wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, asar, efek, hasil daripada kita memahami dua nama Allah yang begitu agung ini, Al-Hayyu Al-Qayyum, akan melahirkan ketundukan, akan melahirkan kepatuhan, akan melahirkan kekerdilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan melahirkan, ya, pengagungan kita kepada Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Subhanallah, Al-Hayyu Al-Baqi bila zawalin, adalah zat yang kekal yang tidak pernah binasa. Fakulu sa'in halikun illa wajha, semuanya akan binasa kecuali Dia, Allah Ta'ala. Al-Qayyum Al-Qaimu binafsihi, Allah Ta'ala memiliki nama Al-Qayyum, yakni berdiri sendiri. Al-Ghina Al-Ghaniyu amma siwahu, ya, Allah Ta'ala maka yang tidak butuh bantuan orang lain. Al-Mutakaffilu bihayati kulli khalqi, dan Dia Allah Ta'ala yang menanggung, Dia Allah Ta'ala yang mengurusi seluruh kehidupan makhluknya, rizkinya, pengaturannya, dan keadaan mereka. Subhanallah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian, ya, berkata Imam Tirmizi, diriwayatkan dalam sunannya, ya, dan juga Sunan Ibnu Hibban, in hadis Anas, ya, anna rajulan da'a, bahwasanya ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah sedang berdoa, dan dalam doanya dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, ya Allah, aku meminta kepadamu dan bagimu adalah segala pujian, ya. Kemudian, la ilaha illa anta al-mannan, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Engkau, al-mannan, yang maha memberi. Badi'us samawati wal ard, begitu indahnya ciptaanmu yang ada di langit dan juga di muka bumi ini. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, wahai dzal jalali wal ikram, dan juga ya hayyu ya qayyum. Maka mendengar sahabat tadi berdoa dengan doa ini, maka Nabi SAW pun bersabda, laqad da'allaha bismihil a'zam, sungguh orang tadi telah menyeru kepada Allah dengan namanya yang agung, alladzi idza du'iya bihi ajaba, yang mana ketika dia menyeru, berdoa dengan menyebut nama tadi, ajaba, Allah Ta'ala mengijabah doanya. Wa idza su'ila bihi a'ta, ketika dia meminta dengan menyebut nama tersebut, Al-Hayyu Al-Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, maka dia akan diberi. Subhanallah, ya. Wa yu'akkidu ma qarrahu rahimah ta'ala rawahu Tirmizi, dan juga dikuatkan, ya, oleh Imam Tirmizi, subhanallah, ya, dari hadis Anas bin Malik, dari jalur Anas bin Malik, qala Anas bin Malik, yakni pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 tahun Anas, ya, Ibnu Malik melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya. Beliau mengatakan, kana nabiyyu idza karabahu amru, bahwasanya Nabi ketika beliau ditimpa karb, ditimpa kesulitan, ya, ditimpa kesusahan, maka beliau mau berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu, ya, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, ya, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Subhanallah, ya. Nah, wa kullu dzalika yadullu ala adami sa'ni hadaini ismain, dan ini semua yang menjadi penjelasan yang kita bahas menunjukkan akan agungnya, ya, dua nama Allah Ta'ala ini, dan menunjukkan akan kemuliaan, ya, dan kedudukan dua, ya, nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ini. Nah, ini akan menghadirkan ataupun menghasilkan, memberikan efek ketundukan kepada Allah Ta'ala. Semakin kita tunduk kepada Allah, semakin kita mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, semakin ini harus mendatangkan, ya, kelemahan kita, ketundukan kita, butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyi al qayyim,
ya seluruh wajah-wajah tertunduk nanti. Seluruh wajah-wajah nanti di hari kiamat tertunduk lil hayy al qayyum, kepada lil hayy al qayyum, kepada zat yang maha hayyu dan zat yang maha qayyum, yakni Allah Ta'ala. Waqad khaba man hamala dzulma, dan sungguh merugi orang-orang yang nanti membawa kezaliman. Subhanallah. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Inilah pembahasan kita tentang dua nama Allah yang agung, Al-Hayyu Al-Qayyum. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala berikan kita istiqomah untuk selalu mempelajari nama-namanya. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kita istiqomah untuk mempelajari sifat-sifatnya. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan setiap ilmu yang kita belajar adalah ilmu yang nafi, yang menghasilkan amal soleh. Ya, ilmu yang nafi yang menghasilkan amal yang soleh. Subhanallah. Ya, apa hasil daripada amal soleh? Ya, yakni ketundukan kepada Allah Ta'ala. Semakin kita ya takut kepada Allah Ta'ala, semakin kita mempelajari sifat Allah Ta'ala, mempelajari tentang Allah, semakin ini akan membuat ya kita takut kepada Allah Ta'ala, semakin cinta kepada Allah, semakin ingin berharap bertemu dengannya. Subhanallah. Nah, ikhwati wa akhwati fillah, dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini mungkin yang kita bisa sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun yang perlu kita diskusikan, ya, tafadhol. Nah, Taib Ahsan, ya. Apakah ada doa khusus yang diawali dengan menyebut nama-nama Allah tersebut, atau kita boleh menyebut nama-nama Allah yang mana saja dalam berdoa? Nah, memang ada doa-doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, ya, seperti tadi Rasulullah, ya, baik itu dalam bentuk ikrar beliau, ya, ini persetujuan beliau ketika ada sahabat yang menyebut nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, ya, dalam doanya, ya, ada ataupun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan yang tadi kita sebutkan, yakni ketika Rasulullah berdoa Allahumma laka aslamtu wa bika amantu alaika tawakkaltu, ya, sampai ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan anta al-hayyu la ilaha alladzi la yamut, ya. Atau boleh juga kita berdoa dengan doa yang kita panjatkan sendiri dengan kita menyebut dua nama Allah Ta'ala. Apalagi dari dalil tentang keutamaan dua nama ini, ya, ketika Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, sungguh orang tadi yang berdoa, dia menyebut dalam doanya itu dua nama Allah, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Yang mana barang siapa yang berdoa dengan menyebut nama Allah Ta'ala tadi, dia meminta, Allah Ta'ala akan berikan. Kalau dia berdoa, doanya Allah Ta'ala akan ijabah. Subhanallah. Nah, jadi boleh kita berdoa dengan doa apa saja dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala. Ya, tentunya nama-nama Allah Ta'ala yang sesuai. Contohnya kita minta ampun, kita menyebut nama Allah Ta'ala Al-Ghaffar, Al-Afu. Ya, kalau kita minta rizki, Ar-Razzaq, ya, Al-Mannan, yang mau memberi. Ya, adapun Al-Hayyu Al-Qayyum tadi kita sebutkan menyangkut seluruh nama-nama, makna daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara keutamaan nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ada dua nama Allah yang disebut sebagai nama Allah Al-A'zam, yang ini menaungi semeluruh daripada nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, Allah Ta'ala alam sama. Intinya boleh kita menyebut nama-nama Allah Ta'ala. Adapun tadi secara khusus yakni Al-Hayyu Al-Qayyum ini memiliki keutamaan yang khusus sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, terutama pada kondisi-kondisi terjepit, pada kondisi-kondisi sulit, ya, kita berdoa kepada Allah dengan menyebut, bertawasul dengan nama-namanya yang indah. Allah Ta'ala alam bissawab. Ada lagi?
Taib, mungkin nggak ada ya. Taib sebagai penutup. Ikhwati, oh Masya Allah. Nah, taib nggak ada. Insya Allah sebagai penutup daripada perjumpaan kita, ya insya Allah perjumpaan kita akan berlanjut secara serial ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kemudahan untuk mendalami dan mempelajari nama-namanya, yang ini akan menghasilkan kecintaan kepadanya, ketundukan dalam ibadah kita, dalam salat kita, dalam puasa kita, ya, dan juga dalam ibadah-ibadah kita yang lainnya. Subhanallah, dan tentunya pembahasan dan sibuknya kita meluangkan waktu untuk mempelajari nama-nama Allah, mempelajari Allah, ini termasuk pada ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kajian setiap hari Selasa, nanti insya Allah kita akan atur jadwal lagi, ya, kajian tentang Asmaul Husna, dan tentunya ini, Masya Allah, ini merupakan ilmu yang paling agung di antara ilmu-ilmu yang agung dalam agama kita, ya, ilmu yang paling mahal, ilmu yang paling suci, ilmu yang paling mulia, karena berkenaan dengan apa yang kita pelajari, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, syaraful ilmi bisyarafil ma'lumi, keutamaan ilmu itu ya dilihat dari objek yang dipelajari. Tentunya mempelajari tentang Allah Ta'ala, ya, meninggikan kalimatnya, meninggikan nama-nama dan sifatnya. Subhanallah, ini merupakan perkara yang paling mulia, yang paling penting. Semoga Allah Ta'ala ya berikan kita kemudahan untuk mempelajari nama-namanya, insyaallah Ta'ala. Nah, taib ikhwati wa akhwati fillah, mungkin dari ana mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Jazakumullah khairan jaza atas kehadiran antum, dan semoga Allah Ta'ala terima ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.